Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sahabat pendidikan, berjumpa lagi dengan saya Min Haji Ngabidin, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta di forum kita Angkringan Merdeka Belajar. Teman-teman sekalian, malam ini kita punya sesi yang istimewa. Karena apa? Karena kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Ibu Khoiri Nuria, atau yang biasa dipanggil Bu Nuri. Mengapa Bu Nuri luar biasa dan istimewa, teman-teman sekalian? Karena pada hari Selasa kemarin adalah sebuah peristiwa yang langka terjadi, apalagi di teman-teman guru ya. Seorang menteri berkenan berkunjung ke rumah dan tidak cuma itu, bahkan sampai bermalam. Tidur di rumah Bu Nuri, sarapan pagi bersama, dan beraktivitas sebagai layaknya bagian dari keluarga Bu Nuri. Luar biasa. Tentu kehadiran Pak Menteri ke rumah Bu Nuri sekeluarga bukan karena Bu Nurinya ya. Artinya bukan karena melihat Bu Nuri secara secara fisik Bu Nuri, tetapi tentu ada hal-hal yang menarik bagi Mas Menteri. Entah itu prestasi Bu Nuri atau mungkin ide-ide Bu Nuri yang terbaca sampai ke kementerian. Nah, teman-teman sekalian, sahabat pendidikan, pada malam hari ini kita akan mengenal lebih jauh sosok Bu Khoiri Nuria atau yang biasa disapa Bu Nuri. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Pak Amin. Selamat malam untuk semuanya. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu Nuri? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini kelihatannya tambah segar dan sangat senang ini setelah dikunjungi Mas Nadim ini ya. Enggak Pak, lagi jadi artis viral dadaan. Iya, kami juga banyak membaca di medsos ini, Bu Nuri menjadi viral ini. Saya juga kaget Bu, saya tahunya Pak Nadim itu menginapnya di Hotel Ritz. Jadi saya pagi-pagi sudah ke Hotel Ritz untuk menjemput beliau dan kemudian kita akan mengunjungi sekolah. Setelah saya mati beberapa saat, saya tanya protokol, ini persiapan mau kunjungan Pak Menteri gimana ini? Jadi Pak Menteri tidak berangkat dari sini Pak Min. Loh, Pak Menteri di mana? Pak Menteri tadi malam naik Grab ke rumah Ibu Guru. Jadi Pak Menteri malam-malam naik Grab, katanya mobilnya Avanza itu, ke rumah Ibu Nuri dan yang menginap di hotel tidak tahu. Jadi ini sesuatu yang istimewa dan tentu luar biasa dan berkah tersendiri bagi Ibu Nuri sekeluarga, seorang menteri Mas Nadiem Makarim berkenan berkunjung ke rumah dan bahkan sampai bermalam. Tentu ini karena Mas Menteri punya hal sesuatu yang dirasa sangat menarik dari Bu Nuri sehingga beliau ingin ke rumahnya dan berdiskusi dan lain sebagainya itu. Nah, kita ingin mengenal sosok Bu Nuri. Sebenarnya Bu Nuri ini siapa sih? Bu Nuri boleh menyampaikan sedikit. Silakan Bu Nuri. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya siapakah saya? Saya adalah seorang anak guru, Pak. Saya seorang guru. Bapak Ibu juga guru. Suami saya guru, kebetulan mertua saya dua-duanya juga guru. Jadi kami adalah guru gitu ya. Nah, nama saya sebenarnya lengkapnya Khoiri Nuria Widianingrum. Jadi yang kurang, Pak. Nama belakangnya. Ya, mohon maaf. Enggak apa-apa. Biar tahu gitu ya. Saya sebenarnya sering disapa Bu Nuri. Kemudian di rumah itu nama samaran saya itu Bu Ida sebenarnya. Jadi kalau di kampung ya Mas Menteri udah tahu itu. Saya boleh manggil Bu Ida enggak? Karena sudah di Pelausan, sudah jadi bagian dari keluarga Mbak Ida. Jadi nama di kampung Bu Ida, nama panggungnya Bu Nuri.
Ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian saya akhir tahun 85 dulu sekolahnya di SD negeri Pak, Kampung 11, SD Negeri Plausan 1, 2, SMP-nya di SMP 3 Sleman, SMA-nya di SMA 1 Yogyakarta. Okay. Kemudian saya meneruskan karena cita-citanya memang jadi guru. Jadi gitu. saya ya pilihnya waktu itu Undip dan UNJ, akhirnya diterimanya di UNJ, di pendidikan biologi. Pendidikan biologi, saya lulus dari UNJ, pernah ngajar di SMP Muhammadiyah 3 Melati dan 1 Melati, tapi terus saya pindah ke SD, beda jenjang, keterima di SD Muhammadiyah Sleman. Saya itu menjadi guru pertama ya? Ya, guru pertama SD Muhammadiyah Sleman tahun 2007, Pak. Oke. Oke, kemudian selama di SD Muhammadiyah Sleman saya punya kesempatan untuk kuliah lagi karena udah lama 8 tahun di SD. Untuk melinearkan ijazah saya ikut UT itu PGSD. Oke. Kemudian saya udah sertifikasi juga di sekolah swasta. Kemudian tahun 2015 saya diangkat kepala sekolah di SD Muhammadiyah Mantaran, cabang dari SD Muhammadiyah Sleman waktu itu. Oke. Kemudian saya mengembangkan SD Muhammadiyah Mantaran dengan brandingnya sekolah menyenangkan waktu itu, karena saya gabung di komunitas GSM. Kemudian tahun 2019 saya keterima CPNS, Pak, di SD Negeri Jetis Harjo sampai 2019 sekarang. ya, berarti baru 2 tahun ya? Ya, baru 2 tahun saya jadi guru. Jadi sebenarnya kalau di ASN tuh saya gurunya guru junior, orang pangkatnya masih 3A. Barusan tapi secara pengalaman sudah pernah menjadi kepala sekolah. Ya. Ya. Jadi guru yang sebelumnya sudah pernah menjadi kepala sekolah. Tentu ini luar biasa. Ya, jadi tadi saya tertarik itu mengembangkan sekolah yang menyenangkan ya. Saya dengar Ibu Nuri senang membawa anak-anak juga ke tempat outbound ya. Gimana ceritanya? Oh ya. Jadi saya memang juga aktif di organisasi sosial masyarakat, Pak. Saya mengembangkan desa wisata Flori. Kalau Pak Amin pernah ke Kampung Flori, destinasi wisata yang baru berkembang juga, itu adalah rintisan kami, saya dan suami dan teman-teman di sekitar sini. Ya. Luar biasa. Nah, program utamanya yaitu outbound. Memang di desa wisata itu outbound berkarakter karena waktu itu ketemu sama teman saya dan teman suami itu memang basicnya dia di pertanian, di tanaman, kemudian punya ide nih mensinergikan dunia pertanian, kemudian wisata dan pendidikan. Oke. Nah, ditambah budaya sebenarnya kita mimpinya. Jadi ada 4 sektor yang mau kita sinergikan. Kemudian kita outbound-nya outbound berkarakter, kita melibatkan warga sekitar, teman-teman saya untuk jadi master game atau pemandu outbound juga. Nah, di situ termasuk suami saya juga instruktur outbound juga di Flori. Nah, waktu itu saya pertama membuat program ini yang jadi sampel memang sekolah saya di Mantaran. Jadi untuk trial error gitu. Kurikulumnya outbound gitu. Dan kita sinergikan dengan kurikulum sekolah, Pak. Ya, yang temanya tanaman sama bersenang-senang lah ya tentunya gitu. Iya. Ya, ini luar biasa ini, Bu. Jadi membawa siswa dalam proses pembelajaran kembali ke alam, bahwa belajar itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan alam ya. Dan dari situ penguatan pendidikan karakter, luar biasa ini. Oh ya, Bu Nuri ini hobinya membaca ya katanya. Sejak masih sekolah, kuliah, hobinya membaca terus. Dan
sejak masih mahasiswa itu sudah rajin membimbing anak-anak ya, sampai awal menjadi guru mendirikan sanggar belajar anak-anak. Gimana itu Bu, iya. ceritanya itu? Oke, rumah belajar ya Pak ya. Saya sejak SMA itu memang apa namanya udah ngajar anak-anak TPA itu loh. Ya. Di sore hari ya. Nah, waktu itu tempatnya di masjid atau di rumah-rumah warga kayak gitu. Kemudian karena passionnya mungkin udah kelihatan senang dengan anak-anak ngajar gitu, akhirnya jadi guru gitu ya. Ngambilnya pendidikan gitu. Nah, kemudian saya nggak cukup dari situ, aktif di takmir masjid juga dan sekarang mengelola TPA-nya jadi pengurusnya dan sekarang yang terlibat anak-anak muda di sekitar yang menjadi staf pengajarnya. Kemudian saya hanya membuat manajemen sistemnya saja gitu. Kemudian saya karena waktunya pagi sampai sore, kalau dulu kan pulangnya pasti pergi pagi pulang petang gitu. Jadi saya merintis untuk ibu-ibu yang usia 50 ke atas itu yang belum bisa baca Quran gitu. Itu saya ajari Iqra, Pak, ngaji Quran setiap seminggu 2 kali. Itu waktu itu saya juga bagi waktu agak kesulitan, namun saya tetap semangat karena apa ya? Kadang tuh tetangga-tetangga itu mau ke masjid, ayo Mbak Ida, TPA loh, TPA kayak gitu. Jadi saking semangatnya sampai saya tuh nggak tega kalau misalnya saya nggak datang akan kehilangan semangat karena semangatnya luar biasa, pengen bisa Quran. Waktu itu saya target nggak ada setahun harus bisa baca Quran ya Bu gitu. Itu Nah, setiap malam atau seminggu berapa malam sekali? Setiap malam, waktu itu seminggu 2 kali Pak, seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali itu saya posisi masih kuliah S2, sudah mulai, jadi kadang kuliah sampai maghrib, sampai itu habis itu ke masjid atau pulang kuliah langsung mampir masjid, pernah saya itu. Soalnya kasihan banget itu. Nah, sampai ya ini sampai, tapi sekarang ini baru off pandemi kemarin, level nggak berani, ini baru mau mulai lagi tapi masih nyari-nyari waktu lagi nih. Ya, luar biasa Bu Nuri. Jadi di sekolah mengembangkan bagaimana pembelajaran yang bisa anak-anak senang ya, dan berangkat dari passion ya, tidak cuma kepingin jadi guru semata, tapi memang punya passion untuk bersama anak-anak ya, luar biasa. Dan di masyarakat juga tidak cuma anak-anak TPA, tetapi ibu-ibu juga diajar mengaji. Jadi ini mungkin selain dipanggil Bu Guru bisa dipanggil Ibu Ustadzah juga ini. Ya. Jadi ini apa yang menjadi aktivitas Bu Nuri luar biasa. Inilah yang diharapkan oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh kementerian, sosok-sosok guru yang bisa menjadi penggerak untuk di sekolah dan lebih dari itu menjadi penggerak di masyarakat. Luar biasa. Nah, sekarang jadi ketika Pak Menteri mengunjungi Bu Nuri, menurut saya ini memang suatu yang sangat pantas untuk Pak Menteri mendapatkan mendapatkan masukan-masukan dan juga pengalaman secara langsung dari seorang guru bernama Bu Nuri. Luar biasa. Nah, sekarang terkait dengan program-program kementerian yang Bu Nuri juga saya lihat cukup antusias dan bersemangat mengikuti berbagai program yang digaungkan oleh kementerian yang kita sebut dengan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah guru penggerak. Mungkin Bu Nuri bisa menyampaikan sedikit kepada kita semua apa yang tertarik di Ibu tentang Merdeka Belajar dan tentang guru penggerak itu sendiri. Sampai sekarang Ibu menjadi bagian untuk ikut seleksi dan mudah-mudahan nanti ditetapkan menjadi guru penggerak. Coba silakan Bu.
Baik, terkait dengan guru penggerak, sebenarnya kan sejak sebelum launching guru penggerak ini kami sudah aktif di komunitas ya Pak. Yang dulu namanya memang guru penggerak atau guru penyimpang gitu ya. Tapi menyimpang di sini dalam hal menyimpang positif gitu, positif deviant. Kita punya grup, di situ adalah guru-guru yang memang benar-benar menjadi penggerak di komunitas untuk menjadi influencer, istilahnya influencer bagi guru-guru lain untuk berani berbeda, berani apa ya istilahnya kalau saya katakan melawan arus. Arusnya agak berbeda dengan arus pendidikan saat ini realitanya gitu Pak. Nah, ketika ada launching guru penggerak ini dan launching Merdeka Belajar dengan edisinya yang sangat banyak ya, produk dari Pak Menteri ini, saya setuju dan sejalan. Makanya kemarin sempat banyak diskusi tentang penghapusan UN, administrasi yang disederhanakan, itu saya sangat setuju sekali. Makanya apalagi memang fondasi awalnya filosofinya Merdeka Belajar ini dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu sejalan dengan apa yang kita yakini di komunitas kami, Pak. Nah, akhirnya saya mendaftar di link SIM akun PKB-nya, alhamdulillah lolos seleksi, dan pertanyaan-pertanyaan IC-nya pun tidak asing, mungkin udah ini yang biasa narasi yang kita gaungkan sebenarnya. Kemudian sebelumnya juga kami kan sering berbagi di Tangerang, Kalimantan, dan sebagainya gitu. Pernah di LPMP juga kan ya? Ya, saya lihat di catatan laporan kami tahun 2019, Bu Nuri sebagai salah satu pembicara dalam seminar best practice. Ya, itu baru saja keterima PNS itu. Oh gitu, oke. Pindah. Itu kemudian saya lolos. Saya agak kaget juga. Wah, keren ini pelatihan yang 9 bulan. Saya harus menjalani setelah lolos seleksi, statusnya masih CGP, Pak. Calon guru pembela, baru calon. Setelah itu saya harus melewati 9 bulan istilahnya ya, kayak orang mengandung itu 9 bulan nanti baru dilahirkan dan berstatus guru penggerak gitu. Nah, menarik ini. Baru kali ini program kementerian yang model diklatnya sangat lama. Yang biasa saya ikuti kan paling lama paling seminggu sampai 2 minggu ya. Diklat kepala sekolah aja berkelanjutan gitu ya. Ya, kalau kepala sekolah in dulu saya diklat cakep paling 4 bulan sampai berapa bulan? 6 bulan gitu. Nah, ini itu modelnya blended learning, sinkron asinkron lewat LMS 9 bulan dengan 3 modul, luar biasa. Nah, saya sudah di 1 bulan mengikuti, sebenarnya baru 1 bulan, cuman 1 bulan mencicipi ala pelatihannya dia udah luar biasa menurut saya ya. Tapi memang kemarin saya juga memberikan masukan beberapa. Saya itu orangnya apa adanya Pak. Jadi kalau emang itu nggak serak, menurut pandangan saya itu kurang pas. Kemudian harus ada koordinasi fasil PP dan sebagainya kayak gitu. Sampai Pak Menteri itu Mas Nadiem tuh mengatakan Bu Nuri itu terlalu jujur banget gitu. Jadi di atas ekspektasi yang akan diterima Mas Menteri katanya. Tapi katanya beliau suka karena itulah merdekanya Bu Nuri gitu. Jadi bentuk merdekanya Bu Nuri ya kayak gitu kan gitu. Iya Pak, karena saya merasa loss, mungkin unek-unek saya yang ada di kepala dan saya keluarkan dengan cara saya, merdeka eranya, merdeka belajar kan. Ini gaya saya, tapi alhamdulillah Mas Nadiem, Mas Menteri itu orangnya humble ya Pak, supel, kemudian sangat menghargai, kemudian menerima perbedaan gitu. Jadi sangat menghargai keunikan saya. Dan beliaunya itu juga ramah, kemudian mudah dengan menanggapi guyonan-guyonan dan candaan saya itu
dia juga bisa masuk, bahkan sama stafnya, protokolernya itu juga sangat akrab dengan candaannya, karena anak-anak milenial semua kayak gitu, Pak. Jadi kemudian, satu malam sudah membuat akrab ya? Iya, ya, sampai manggilnya saya boleh panggil Mbak Ida aja kan ini di rumah gitu. Luar biasa. Udah kayak satu keluarga kayak gitu. Iya, Oke, Mas, jadi saya juga nganggep Mas Nadiem udah kayak keluarga saya, Bapak Ibu saya udah nganggep, oh berarti harus jadi anaknya Bapak Ibu saya loh kalau udah nginep sini itu Pak, kayak gitu. Saya ceritakan. Oh ya senang. Kemudian makan pisang goreng dan telo. Jadi dadak Pak itu karena kita kan agak di prank jadi sama itu tuh staffnya itu tuh sama Pak Har P4TK juga itu katanya cuma Timonef gitu loh. Saya juga nggak nyangka seorang menteri mau nginep ya Pak di seorang guru, ini sejarah banget. Kemarin nggak ada sampai belusuan kok nginep, paling menyapa sejam gitu-gitu ya. Iya. Ini tuh. Nah, walaupun saya belum puas juga sih Pak, baru. Oke, Bu. Saya kembali ke bagian depan tadi ya. Saya tertarik tadi Ibu Nuri itu masuk dalam komunitas kelompok teman-teman ya yang menyebut diri sebagai komunitas guru menyimpang, guru yang berani berbeda. Nah, ini sesuatu yang menarik. Dan menurut saya seperti itulah harapannya dari konsep Merdeka Belajar. Jadi guru tidak harus mengajar itu monoton, guru yang lain teman-teman biasanya seperti apa, kita juga seperti itu, tapi kita berani berubah, bahkan berani berbeda. Malah Bu Nuri lebih ekstrim lagi tuh, menyebut guru yang menyimpang. Tapi menyimpang yang positif ya. Jadi menurut Bu Nuri itu kalau dikaitkan dengan Merdeka Belajar seperti apa Bu? Apa seperti itu harapannya? Gimana? Iya, kalau dikaitkan dengan Merdeka Belajar sebenarnya filosofinya Merdeka Belajar kan ngambil dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan kita itu kan sebenarnya bukan untuk menuntut nilai akademik. Nah, tetapi pendidikan itu menuntun kodrat anak. Jadi kodrat anak untuk mencapai, harus digarisbawahi, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kebahagiaan murid-murid kita, siswa kita, anak-anak kita itu nomor satu. Jadi apapun yang kita lakukan, Mas Menteri juga bilang kayak gitu, diulang-ulang, apapun yang kita lakukan asal itu berpihak pada anak untuk kepentingan anak-anak, silahkan. Jadi ya, berarti saya semakin mantap, Pak Min. Jadi apa yang saya lakukan dan teman-teman yang mungkin orang luarnya kelihatan radikal atau mungkin aneh gitu ya, tidak sejalan dengan birokrasi atau kebijakannya daerah-daerah, tapi sebenarnya sejalan loh dengan kementerian gitu. Saya juga nggak tahu nih, mungkin daerah-daerah itu perlu didorong dan dipahamkan, Pak. Ini saya senang dengan Pak Min yang memang ada event angkringan Merdeka Belajar kan dalam rangka mengedukasi masyarakat kan tentang apa itu Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya guru-guru di sini nggak usah takut gitu. Ketika mau berbeda, kemudian ya sesuai passionnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Iya, betul. Sesuai passionnya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing, dan sesuai kebutuhan anak masing-masing. Yang anak satu dengan anak lain berbeda, anak di sekolah satu sekolah lain berbeda, bahkan anak di daerah satu dengan daerah lain juga berbeda. Jadi tidak perlu dibandingkan, Pak. Nah ini biasanya nggak usah ada ranking, gimana disenggung juga sama Mas Menteri. Nggak ada ranking, kemudian jangan bandingkan anak satu dengan yang lainnya, tapi bandingkanlah sebenarnya. Membandingkannya dengan dirinya sendiri, personal, asesmennya harusnya personal, ya. Mungkin dibandingkan dengan yang lalu sebelumnya apa. Makanya refleksi itu penting, gitu. Iya, Jadi saya sangat setuju itu. Jadi saya boleh sharing sedikit ini. Jadi Bu Nuri tadi, apa yang dulu teman-teman guru yang lain mungkin, Bu Nuri ini guru yang aneh nih. Guru kok aneh. Tetapi keanehan itu ternyata sekarang justru mendapat gayung bersambut dari Pak Menteri Mas Nadiem dengan
digaungkannya kebijakan Merdeka Belajar. Saya boleh sharing sedikit ini, tapi ini bukan forum saya, forumnya Bu Nuri ya, tapi saya sharing sedikit aja. Jadi saya juga harus belajar loh. Saya juga harus belajar ini. Saya dulu juga guru. Saya dulu guru kimia SMA di Nusa Tenggara Timur. Saya ditugaskan pertama di sekolah yang alih fungsi SPG. SPG ditutup, kemudian menjadi 2 sekolah. Sekolah yang pertama itu namanya SEMIK, sekolah kedua SMA 5 gitu ceritanya. Jadi SEMIK bulan Juli terima murid, SMA belum. Bulan September baru SMA ini terima murid. Jadi sekolah itu fasilitasnya terbagi 2, gurunya sudah tersebar, ada yang pindah ke dinas, ada yang pindah ke kampungnya, ada yang ke SEMIK, sisanya ke SMA 5. Bulan September terima murid. Jadi murid-murid yang masuk itu murid-murid yang nakal-nakalnya sangat luar biasa. Saya harus mengajar pelajaran kimia yang notabene sulit, tidak ada fasilitas laboratorium, anak-anaknya motivasinya sangat rendah, tiap hari adanya hanya berkelahi ya. Kaca-kaca nakut di ruang kelas itu sampai habis semua. Seperti itu. Nakalnya itu nakal yang sangat ekstrim. Tahun 90-an ya. Jadi saya setiap hari stres ketika mau datang ke sekolah karena nanti yang terjadi pasti sesuatu keributan dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir kalau kita stres terus ngapain? Akhirnya saya ikuti aja maunya anak itu apa. Kalau mereka bolos itu kemana? Akhirnya apa yang menjadi kesenangan mereka itu saya ikuti. Maka jadilah saya mengajar kimia dengan membawa anak-anak karena mereka kalau bolos itu terputar BEMO namanya ya. BEMO itu angkot. Angkot di NTT itu angkotnya masih jauh, musiknya sudah terdengar. Jadi mereka senang naik angkot keliling kota. Jadi saya bilang anak-anak minggu depan belajar kimia kita keliling kota. Kita charter angkot rame-rame. Saya bawa mereka ke pantai, saya bawa ke pabrik semen, ke pengolahan keramik, pembuatan keramik dan lain sebagainya. Kalau bolos mereka tidur di bawah pohon. Karena apa? Karena tadi malam mete itu bahasa Kupang ya, artinya begadang. Begadang karena ada orang meninggal, begadang ada pesta dan lain sebagainya. Nah, di begadang malam itu mereka hobinya main kartu remi, kartu domino dan lain sebagainya. Maka saya bilang anak-anak minggu depan bawa kartu. Untuk apa Pak? Bawa saja. Jadi ketika saya lihat mereka tidak bisa mengikuti pelajaran saya kimia, saya bilang kita stop. Silakan diatur mejanya main kartu. Kemudian selesai pelajaran saya, anak-anak kartunya ditinggal ya. Untuk apa Pak? Pokoknya tinggal nanti minggu depan kita main lagi. Saya bawa pulang kartu itu saya otak-atik. Saya tempel-tempel lambang unsur, saya buat kartu domino. Maka jadilah saya punya beberapa permainan dan salah satunya yang kemudian terkenal itu adalah domino unsur atau saya beri nama Dominsur. Karena anak-anak di sana senang main musik, senang menyanyi, saya bilang yang punya gitar sedang main gitar minggu depan bawa. Nanti kalau capek kita menyanyi. Jadi saya suruh mereka keluar nyanyi di bawah pohon. Tapi kemudian saya buatkan lagu-lagu kimia. Maka saya beberapa capaian penghargaan saya peroleh waktu itu, termasuk guru berprestasi nasional tahun 2005 dan berbagai inovasi atau mengajar saya yang aneh dan berbeda tadi ya. Kemudian dikompilasi menjadi satu film oleh Pustikom TV Edukasi, judulnya Nyanyian Kimia dari Pak Min. Karena ini bukan forum saya, forumnya Bu Nuri, saya hanya cerita sedikit aja. Nanti kalau teman-teman sahabat pendidikan kepingin juga melihat pengalaman saya waktu jadi guru, boleh buka di link YouTube Nyanyian Kimia dari Pak Min. Nah, saya mau menguatkan saja bahwa pengalaman Bu Nuri, bahwa kita mengajar dengan cara yang berbeda, sesuai passion kita dan sesuai dengan kondisi anak-anak kita, itulah yang sebenarnya diharapkan dari Merdeka Belajar. Kira-kira seperti itu ya. Baik Bu Nuri. Saya ke bagian berikutnya ya. Jadi Pak Menteri bermalam di rumah seorang Ibu Nuri sekeluarga. Luar biasa ini, sepanjang sejarah mungkin baru terjadi. Menteri menginap di rumah guru ini. Gimana itu perasaan Ibu dan sekeluarga ketika saya juga diceritain sama protokol itu
mereka nggak tahu Pak Min karena kita bilangnya akan ada tim dari tim dari evaluasi guru penggerak itu untuk ke rumah, tapi nggak tahu kalau yang mau datang itu Pak Menteri itu. Tiba-tiba yang datang Pak Menteri dan mau menginap, bagaimana itu perasaan ibu sekeluarga? Aduh, sangat ini Pak, seneng banget, campur haru, kayak nggak percaya gitu Pak. Tadinya ada 2 mobil datang jam setengah 9 itu, setengah 9-an ya datang, ada protokolernya kan Mas J itu. Nah, itu tuh yang sebelumnya memang udah ke rumah saya ngobrol, mungkin itu ya tim kasak kusuknya gitu. Ya tak pikir itu timnya, beliau itu tak pikir ya tim Monefnya, panitianya CKP pusat apa-apa kayak gitu Pak. Nah, ternyata beliau adalah protokoler menteri. Iya. Nah, itu tuh cuman mau nginep kayak gitu. Nanti berapa orang Mas? 3 ya sampai 5 orang kayak gitu. Nah, setelah datang 2 mobil tuh nggak kok pakaiannya hitam-hitam kayak gitu. Kok pakaiannya hitam-hitam Mas gitu toh. Dari mana ya? Saya bilang gitu, jadi nginep nih gitu. Iya ini teman-teman saya Bu, tapi tiba-tiba ada 1 orang yang keluar dari mobil, yaitu Mas Nadim itu. Nggak percaya saya pakai masker toh. Serius nih gitu. Mas Nadim gitu toh suami saya, Pak Menteri, tenan toh gitu. Terus saya tetap nggak percaya karena tak suruh buka maskernya. Coba buka masker. Saya nyuruh Mas Nadim tuh Mas Menterinya dibuka. Beneran serius ini memang gila, ini gila, ide gila ini aku bilang gitu. Saya itu sontak emang kementerian ada-ada aja ini yang ya menurut saya ini sangat luar biasa. Beliau pemimpin yang mau memperhatikan para guru Pak. Mungkin karena tersadar bahwa pendidikan kita ini tonggaknya ada di para guru. Jadi memang benar-benar konsen ke guru gitu, sampai mau nginep gitu. Sampai tak tanya pas sarapan itu, sebenarnya Mas Menteri itu tujuannya apa sih ke sini? Saya bilang gitu. Iya. Saya udah nggak percaya, apa ini loh, nggak percaya, masih nggak percaya orang udah nginep, udah ya enggak, ngapain gitu loh. Ya penasaran aja gitu jawabannya. Penasaran aja guru penggerak dekat gitu. Iya. Iya. Kami juga kaget semua ini. Kami nggak ada yang tahu kan Pak? Nggak ada yang tahu kan? bahwa Pak Menteri itu ternyata tidak tidur di hotel. Baru pagi kami tahu itu. Oke, di luar dari itu tentu ada waktu malam itu yang dimanfaatkan oleh Mas Menteri, cerita-cerita dan lain sebagainya. Kira-kira hal apa saja itu Bu yang di-sharingkan, didiskusikan Bu Nuri dengan Pak Menteri atau mungkin juga dengan keluarga? Kita ya cerita tentang ya tanya-tanya nih ke saya, wah profilnya Bu Nuri itu luar biasa, mungkin udah dikasih tahu protokolernya, nggak tahu tuh tim kasak kusuknya dapat data dari mana, saya juga heran saya kok katanya aktivis nih sekolah menyenangkan, kemudian punya pengajian tuh, kemudian pernah ini bisa cerita gimana tuh ceritanya kayak gitu. Kemudian ya saya ceritakan apa seperti tadi saya ceritakan. Kemudian ngobrolkan tentang UN Pak yang dihapus itu setuju enggak? Bu Nuri jelas setuju gitu. Tapi saya ada ini agak kecewa nih masih ada ASPD di Jogja. Saya bilang gitu. Apa itu kan udah dihapus. Tapi kan itu namanya ujian daerah, kan kreatif soalnya daerahnya. ASPD apa, Bu? Asesmen standar pendidikan daerah kan? Kalau DIY kan masih kan? Iya, ya supaya teman-teman yang luar DIY aja nanti tahu istilah itu. Oh iya. Sama Jawa Timur ya Pak, yang masih ada ya Kak? Iya, betul. Jadi kayak UN mini. Oke. Kemudian ada Bu, mungkin harapan-harapan yang Ibu sampaikan kepada Mas Menteri itu.
ya itu bisa nggak saya sampai ini Pak, guru-guru kelas 6 tuh tersiksa loh, harus ngajari cuma apa kisi-kisi kayak gitu, ujian yang kayak gitu, dan itu tuh wali murid susah untuk apa move on karena itu nganggapnya ujian karena tetap apa digunakan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Lo kan udah zonasi Bu Nuri gitu. Zonasi yang zona radius tapi itu sama pemerintah daerah kan masih digunakan berapa persennya. Jadi akhirnya orang tua tetap mindsetnya ya ini penting karena besok saya anakku mau sekolah di mana kayak gitu. Nah, kemudian saya ngasih masukan, bisa nggak sih Pak misalnya kalau kebijakannya langsung ditulis dilarang mengadakan ujian dalam bentuk apapun gitu. Nah kalau kemarin kayak gitu permennya ternyata mah daerah ada yang kreatif gitu. Gitu. Iya. Oke. Terus, wah Beri pinter gitu jawabnya. Harus hati-hati nih jawabnya gitu. Oke, ya satu lagi. Termasuk bagian yang didiskusikan tidak ya pembelajaran kita di masa pandemi ini kan tentu banyak tantangan dan menjadikan guru harus berpacu dengan bagaimana menyesuaikan termasuk belajar TIK dan lain sebagainya. Ada bagian yang didiskusikan tidak terkait pembelajaran di masa pandemi kemarin? Ya, kemarin saya mewacanakan, oh iya Pak, kalau di komunitas kami menggunakan itu pembelajaran home based learning Pak. Selama pandemi itu anak-anak stres banget loh. Nanti lama-lama loss learning akan berkepanjangan kalau kayak gini terus kayak gitu. Nah, jawabannya saya menjelaskan tentang konsep pembelajarannya yang berbasis blended learning itu. Saya pelajarannya cuma ngeliwat, kemudian beberapa 1 minggu terus tuh anaknya suruh ngeliwat aja. Kemudian itu kan membangun skill, kemudian di situ merangkum. Sebentar Bu. Ngeliwat itu apa Bu? Oh iya Pak Anu dari NTT. Ngeliwat itu menanak nasi. Oke, iya. Menanak nasi, jadi simpel. Tapi di situ saya bisa masuk ke matematika, bahasa Indonesia, kemudian bisa ke IPA, energi listrik waktu itu. Nah, tapi anak-anak tuh nggak sadar bahwa itu belajar. Tapi skill-nya terlatih banget itu. Nah, itu Pak Mas Menteri senang banget itu. Ini kayak yang mau dikembangkan nih di kurikulum, kayak kurikulum apa kayak gitu. Kemarin saya lupa. Kemudian memang kan akses pendidikan di Indonesia itu memang belum cukup merata kayak gitu Pak. Kemudian masalah PJJ ini sekarang narasinya dari Pak Menteri itu adalah bukan mengoptimalkan PJJ, tapi mendorong untuk PTM. Iya, untuk memulai pembelajaran tatap muka untuk secara segera terbatas ya. Ya. Bagus sekali Bu. Masih terkait terakhir diskusinya dengan Pak Menteri. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada Mas Menteri untuk Ibu Nuri yang mungkin pesan-pesan itu juga bermanfaat untuk teman-teman guru yang lain, ada Bu? Saya menangkapnya bahwa besar harapan Pak Menteri itu kepada guru-guru penggerak terutama yang nanti akan jadi calon-calon agen transformasi yang sebenarnya menurut petanya Pak Menteri itu para guru penggerak ini semuanya akan diproyeksikan menjadi pemimpin pembelajaran. Akan jadi kepala sekolah, pengawas, dan bahkan kepala dinas gitu. Itu harus lulusan guru penggerak seperti itu. Kemarin kayak gitu. Dan harus bersama-sama. Kemarin saya memberikan masukan untuk membuatkan wadah komunitas. Karena kita nggak bisa sendiri Pak Menteri. Walaupun 9 bulan, tapi sepasca 9 bulan harus dipikirkan. Kayak bilang gitu. Guru-guru ini mau kemana? Gitu. Nggak hanya karena ini proyek udah selesai kemudian hilang, tapi paling tidak ada follow up-nya. Itu harus dengan kolaborasi. Saya bilang gitu formulanya, terus akhirnya wah itu bagus, harus ditemuin sama Pak Iwan ini nanti ya Mas Haikal kayak gitu malah. Luar biasa. Berarti
Bu Nur ini sudah menjadi tim ahlinya Pak Menteri nih, banyak memberikan masukan kepada Mas Menteri. Saya cuma mengutarakan unek-unek saya aja. Iya, atau paling tidak sederhananya memang Mas Menteri itu sosoknya sangat luar biasa. Di samping beliau humble, beliau itu welcome dengan semua masukan dan juga dia banyak mencari tahu. Dalam tanda petik, beliau justru banyak belajar kepada guru, kepada pelaku pendidikan dan lain sebagainya. Istilahnya kemarin ke rumah saya itu Pak, istilahnya mau KKN di rumah guru. Oke. KKN PPL magang gitu ya Bu. Saya mau magang di rumah Bu Nuri, ya ampun. Ini yang magang sekelas menteri. Iya, baik. Saya review sedikit Bu tadi tentang kurikulum. Tadi Bu Nuri menyebut kurikulum yang dikembangkan untuk pengembangan ke depan itu kurikulum dengan paradigma baru yang sekarang mulai dirintis di sekolah-sekolah penggerak. Kemudian ya betul sekali, jadi guru-guru penggerak ini memang dikaderkan untuk kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, paling tidak kepala sekolah. Baik Bu Nuri, nah saya ingin mereview beberapa foto yang kami peroleh ini. Coba Mas Burhan tolong ditampilkan ya. Mas Burhan tolong ditampilkan, mulai dari awal aja, mulai dari sekolahnya Bu Nuri. Kita tunggu sebentar teman-teman sahabat pendidikan. Ini kesempatan yang istimewa. Ya, ini sekolahnya Bu Nuri ya. Iya. Di SD Jedis Harjo, Catur Harjo, Kabupaten Sleman. Terus Pak Burhan. Nah, ini sekolahnya. Bukan sekolah yang luar biasa, yang gedungnya indah, cantik, kaca-kaca dan lain sebagainya ya. Sekolah yang biasa-biasa saja. Terus sekarang wajahnya udah berbeda Pak. Gimana? Sekarang wajahnya udah berbeda, nggak kayak gitu. Oh ya, sudah ada pembangunan, sudah ada rehab ya? Ya. Ya, oke. Terus ya ini kira-kira yang tadi Bu Nuri sudah ceritakan ya, diskusi yang indah dengan Pak Menteri ya. Ya. Ya, terus nah ini siapa saja ini Bu Nuri ini? Oh, yang di samping saya itu suami saya. Oke. Beliau juga guru SD Muhammadiyah Tuban 3. Sampingnya itu bapak saya. Samping lain lagi ibu saya. Wah, ini lengkap, ini satu keluarga. Hanya kayaknya anaknya Bu Nuri nggak ada ini ya? Iya, itu ngumpet tuh di belakang. Oh gitu. Di belakang nggak mau ke depan tuh. Putra putrinya berapa Bu? Satu Pak, anak saya satu. Oh iya, oke. Ini sudah satu keluarga ini Mas Nadiem menjadi keluarganya Ibu Nuri keluarga ini. Coba direview terus berikutnya Mas Burhan. Nah, ini suasana kegembiraan Mas Menteri dengan keluarga Bu Nuri ya. Terus Mas Burhan. Ini kamarnya siapa yang dipakai Mas Menteri ini? Jangan sampai kamarnya kamar adik saya. Jangan sampai kamarnya Bu Nuri ini. Bukan, kamarnya adik saya. Kamar adik saya. Adik saya nomor 2 yang sekarang kerjanya di Unilever di Tangerang. Jadi jadi udah nggak ditempati, kosong biasanya. Oh gitu. Oke, coba lanjut Mas Burhan. Ya, ini sarapan pagi yang luar biasa ini. Ini siapa yang masak ini, Bu? Siapa ya? Tetangga. Ini saya bisa duga ini Mas Menteri makanya habis banyak ini. Iya, benar. Iya. Sempat nambah lagi. Sempat nambah. Iya. Ini terlihat suasana yang sangat bahagia ya sarapan pagi. Terus Mas Burhan masih ada? Oh ya, jadi ini kita sudah masuk sesi terakhir ya di penghujung Bu Nuri. Kami sekali lagi mengapresiasi Bu Nuri, sangat luar biasa perjuangannya, hal-hal yang diikhtiarkan tidak cuma anak-anak sekolah, bahkan di masyarakat ya, dan semangatnya untuk menjadi penggerak, menjadi katalisator untuk diri Bu Nuri semakin maju dan juga menjadi katalisator untuk majunya teman-teman guru yang lain dan juga terutama sekolah. Ini luar biasa. Inilah sosok penggerak, guru penggerak yang diharapkan. Nah, sebagai apresiasi kami,
nanti akan kami memberikan buku kepada Bu Nuri ya. Ini ada 2 buku. Terima kasih. Iya, jadi buku pertama ini Mekar Berseri di Masa Pandemi. Ini kumpulan best practice dari teman-teman dalam menginovasikan, mengkreasikan pembelajaran di masa COVID. Kemudian satu lagi buku nanti Mas Bran diklik. Ya, yang satu pembelajaran di masa pandemi, inovasi tiada henti. Nah, saya berharap nanti untuk yang tahun 2021 ini Bu Nuri menjadi salah satu pengisi di buku yang kami akan terbitkan untuk tahun 2021 ya. Oke Pak, siap. Ya. Nanti saya juga ada hadiah deh buat Pak Min. Kita ada buku juga, inovasi yang based learning. Kita tukeran ya Pak, barter. Iya, oke. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan sekalian, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Mungkin dari Bu Nuri ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, sahabat pendidikan, dan juga pesan-pesan. Kami persilahkan. Mungkin pesan saya buat teman-teman, guru-guru, penggerak, dan juga sahabat pendidikan, teruslah semangat untuk melakukan perubahan sekecil apapun, semampu kita lakukan. Karena dengan kemauan dan untuk berubah, maka transformasi pendidikan kita itu akan cepat berubah. Tetapi kalau hanya diam, menunggu kebijakan, menunggu ada perintah, itu akan sulit kita untuk mencapainya gitu. Tetap semangat, mari kita bersama terus berubah, berbagi dan kolaborasi. Oke, terima kasih Bu Nuri. Saya review kata-kata kuncinya terakhir ya. Yang pertama semangat, bangun kolaborasi, bekerja sama, berani berubah, berani berbeda untuk kebaikan. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan sekalian, waktu yang istimewa pada malam hari ini, banyak pengalaman yang kita peroleh dan juga informasi yang kita peroleh, pemikiran-pemikiran langsung dari akar rumput, langsung dari bawah, langsung dari pelaku pendidikan yang dari akar rumput berkesempatan diskusi intens satu malam dengan puncaknya, yaitu Mas Menteri. Luar biasa. Baik, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nuri, tetap berkarya terus dan menjadi penginspirasi, penggerak bagi yang lain. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri dan semua tim yang sudah berkenan mengunjungi guru kita di daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan apa yang disaringkan oleh Bu Nuri bermanfaat bagi semua teman-teman guru dan sahabat pendidikan lain di Jogja khususnya dan di seluruh Indonesia. Saya akhiri untuk pertemuan kita malam ini. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai bertemu pada episode berikutnya, Angkringan Merdeka Belajar LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Min kesempatannya. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bisa kopdar ya Pak kapan-kapan. Siap. Nanti saya boleh ke rumah nih. Boleh.